Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base dan semua trader BBMA. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai teknik BBMA. Pada dasarnya teknik ini sama seperti base, cuma bedanya saya mengganti base tempat untuk menunggu harga datang dengan Bollinger Band. Saya akan melanjutkan kembali materinya agar teman-teman lebih percaya diri untuk trading menggunakan BBMA ini. Karena BBMA ini sangat mudah untuk dipelajari dan kita sangat mudah untuk membaca market, mengetahui kebiasaan market menggunakan teknik BBMA atau Bollinger Band. Oke, kita langsung saja. Untuk memahami BBMA, khususnya BBMA O'Malley, kita wajib memahami diagram BBMA. Dan ini adalah salah satu yang membuat kadang trader pemula atau baru yang mempelajari BBMA sangat kesulitan karena kita wajib memahami diagramnya. Tapi di konsep yang saya gunakan, poinnya hanya melihat respon market terhadap low BB atau top BB atau setup pembalikan CB1 atau dominan terbentuk setelah kita entry dengan setup yang kita gunakan. Untuk lebih jelasnya kita akan ke market crude oil. Dalam BBMA sekali lagi kita wajib memahami diagram BBMA, yaitu ada ekstrim, ada TPW, ada MHV, ada CSA atau CSAK, lalu ada re-entry, ada CSM atau candle momentum, dan ada re-entry lagi, dan seterusnya akan seperti itu, ada re-entry momentum, re-entry momentum. Untuk trader pemula memahami BBMA dengan menggunakan diagram ini mungkin akan sedikit kesulitan, karena itu saya mempermudah teknik BBMA ini hanya melihat respon market terhadap low BB atau top BB yang merupakan time frame kedua sebagai kita menunggu harga. Karena di time frame pertama kita akan mencari arah, dan di time frame kedua kita akan menunggu harga di top BB atau low BB sesuai dengan arah di time frame pertama. Lalu untuk konfirmasi entry-nya kita gunakan time frame yang ketiga, yaitu menggunakan setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Untuk teknik BBMA ini wajib entry-nya adalah follow the trend. Cirinya adalah untuk mengetahui trend jika candlestick berada di bawah mid BB, artinya dalam keadaan trend bearish atau downtrend. Begitu juga sebaliknya jika candlestick berada di atas mid BB, artinya dalam keadaan bullish atau uptrend. Jika kita entry menggunakan BBMA akan sangat mudah, karena ketika kita mengetahui di time frame pertama candlestick berada di low BB, maka di time frame kedua atau di time frame 1 kita menunggu saja harga atau candlestick ini menyentuh top BB. Contohnya seperti ini. Ini sangat mudah, tapi ada poin yang akan saya jelaskan di video ini, yaitu bagaimana mewaspadai setup pembalikan atau setup yang berada di pita band, misalnya di low BB atau top BB, sebaliknya dari kita entry membuat setup pembalikan. Karena biasanya dalam istilah BBMA O'Malley disebut dengan market hilang volume atau hilangnya kekuatan market atau hilangnya momentum market untuk melanjutkan kenaikan atau penurunannya. Tapi dalam konsep yang saya gunakan atau pandangan saya menggunakan BBMA ini, kita cukup melihat bagaimana respon market itu terhadap pita bandnya, yaitu low BB atau top BB, atau menggunakan konsep setup pembalikan CB1 atau dominan. Oke, langsung saja. Jika kita lihat di sini, saat harga sudah menyentuh top BB, kita bisa tukar ke time frame M15 atau time frame yang ketiga, yaitu time frame konfirmasi untuk kita entry. Di sini terlihat jelas market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market akan pergi. Karena Fibonacci ini juga fungsinya untuk memasang stop loss dan take profit. Kita akan lihat di sini. Di hari ini, di hari setup ini terbentuk, market bergerak turun sampai ke level Fibo 261. Dan tepat di level Fibo 261, harga kembali naik. Lalu berikutnya, contoh berikutnya adalah di hari berikutnya, yaitu di sini, yaitu saat harga menyentuh top BB lagi, karena kita tahu di time frame 4, candlestick masih berada di bawah mid BB, artinya keadaan tren masih dalam keadaan tren bearish. Maka kita tetap fokus menunggu harga menyentuh top BB.
Tentunya teman-teman masih ingat jika harga dalam keadaan trend bearish di time frame arahnya atau time frame pertama, maka di time frame kedua kita menunggu harga di top BB. Dan juga sebaliknya, jika harga dalam keadaan trend bullish yaitu di time frame pertama candlestick berada di atas mid BB, maka di time frame kedua kita hanya menunggu atau perlu menunggu harga datang ke low BB. Karena ini dalam keadaan trend bearish di time frame keempatnya, maka kita tunggu di top BB. Lalu konfirmasinya kita bisa gunakan time frame M15 untuk melihat respon market terhadap top BB ini. Jika market merespon, maka market akan membuat setup CB1 atau dominan. Jadi teman-teman di sini perlu atau wajib memahami konsep CB1 atau dominan, dan itu sudah saya buatkan videonya di playlist materi untuk mempelajari konsep CB1 atau dominan, yaitu dua konsep setup pembalikan. Oke, jika kita lihat di sini market merespon top BB tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci lagi untuk mengetahui sejauh mana market sudah merespon top BB ini. Jika kita lihat di sini, harga turun sampai ke level Fibo 423 dan tepat di level Fibo 423 harga kembali naik. Jika kita lihat di sini juga saat kenaikannya, harga masih merespon top BB ini. Artinya jika harga ini membuat setup kembali, kita bisa entry kembali. Kita akan lihat di time frame M15-nya. Di sini juga market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci lagi. Lalu harga turun, di hari itu harga hanya turun sampai ke level Fibo 261. Jika kita menggunakan konsep yang saya gunakan, trading jadi sangat mudah karena kita tahu bagaimana kita menunggu harga di tempat-tempat yang tepat dan melihat respon market terhadap top BB atau low BB. Tapi ada satu case di mana market akan membuat pembalikan, dan ini yang perlu kita perhatikan atau perlu kita waspadai. Dalam BBMA biasa disebut dengan market hilang volume. Tapi dengan menggunakan konsep yang saya gunakan, kita hanya perlu melihat top BB atau low BB-nya apakah direspon oleh market atau tidak di time frame bawahnya dengan membuat setup CB1 atau dominan. Karena jika market merespon top BB atau low BB membuat setup CB1 atau dominan, maka potensinya harga akan balik arah. Dan ini terkadang kita berharap market pergi sampai ke level Fibo 423 atau 261. Ternyata entry kita ini berada di ujung tren. Maka biasanya harga hanya sampai ke level Fibo 161 saja, lalu membuat setup pembalikan. Dengan konsep teknik BBM yang saya gunakan, pandangan market ini jadi terlihat jelas dan tidak terlalu rumit karena kita tidak perlu menghafal diagram karena untuk pemula khususnya. Tapi untuk kedepannya teman-teman boleh mempelajari sedikit demi sedikit mengenai diagram BBMA ini. Tapi untuk awal sekali kita hanya perlu memahami bagaimana market merespon low BB atau top BB. Apa yang perlu kita waspadai adalah market hilang volume. Contoh seperti di sini, kita tahu sebelumnya market masih dalam kondisi trend bearish karena jika kita lihat di sini, candlestick masih berada di mid BB, artinya potensinya harga akan turun kembali. Dan harapan kita harga akan turun sampai ke level Fibo 423 atau lebih. Kita akan lihat di time frame satunya. Jika kita lihat di sini time frame 1, candlestick sudah menyentuh top BB. Kita akan lihat di time frame M15-nya. Di time frame M15 market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Dan harga belum sampai turun ke level Fibo 261. Di sini market membuat prank tapi tidak mampu membuat setup yang baru karena market tidak membuat new high dari setup sebelumnya, dari setup yang ini. Di sini candle bull ini masih berada di bawah candle bull sebelumnya, artinya masih menggunakan setup yang lama. Yang perlu kita waspadai adalah kita lihat di time frame satunya. Di time frame 1 ini market berhenti tepat di low BB. Ini adalah low BB-nya yang jika kita gunakan time frame M15 untuk mengetahui respon marketnya, maka di situ akan membuat setup. Dan jika kita lihat di sini, market membuat setup buy CB1 break.
Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga bergerak naik sampai ke level Fibo 423. Karena itu kita perlu mewaspadai jika kita entry di top BB, maka kita perlu waspadai untuk low BB-nya. Jika low BB ini membuat setup, maka kita wajib untuk close posisi. Begitu juga sebaliknya, jika kita entry di low BB, maka kita perlu waspadai untuk top BB-nya. Jika top BB ini membuat setup pembalikan CB1 atau dominan, maka kita perlu berhati-hati karena biasanya harga akan kembali turun. Jika kita menggunakan konsep BBMA, di sini market kehilangan momentum karena harga tidak mampu break low BB, lalu harga akan naik. Lalu ada satu lagi konsep atau kebiasaan market menggunakan BBMA ini, yaitu market tidak menyentuh low BB atau top BB, tapi market kembali balik arah. Kita akan lihat, kita akan cari. Contohnya adalah ini, saat candlestick sentuh top BB di sini, kita akan lihat di time frame M15-nya bagaimana respon market terhadap top BB tersebut. Jika kita lihat di sini, market di sini membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Tapi di sini market tidak merespon setup ini dan harga kembali naik. Artinya di sini juga market membuat konsep market hilang volume atau kehilangan momentumnya. Tapi jika kita lihat di sini, candlestick belum sentuh low BB. Artinya ada konsep di mana setup ini tidak valid tapi tidak menyentuh low BB atau top BB atau Bollinger Band dari arah kebalikan kita entry. Contohnya seperti ini. Walaupun belum sentuh low BB, jika kita analisa menggunakan M15, di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, di sini market merespon setup ini dan harga naik sampai ke level Fibo 261 bahkan 423. Teknik ini sangat mudah karena kita hanya perlu memahami atau mengetahui bagaimana respon market terhadap top BB atau low BB. Fokus terhadap respon marketnya saja, maka kita mampu membaca market dengan mudah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan diskusi bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.